Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Arisa Fiona. Jadi, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman tutorial uji asumsi klasik. Apa sih uji asumsi klasik itu? Jadi, uji asumsi klasik itu adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah ada masalah-masalah asumsi klasik dalam model regresi OLS. Dari pengertian tadi, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS itu? Jadi, regresi linear OLS ini adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil, atau dalam bahasa Inggris ordinary least square. Dalam model regresi ini, kita harus memenuhi beberapa syarat. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan blue. Blue ini adalah singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation, yang artinya estimasi unlimited linear terbaik. Pertanyaan kedua yang muncul dari pengertian uji asumsi klasik adalah apa saja jenis asumsi klasik pada regresi OLS ini. Jenis regresi linear OLS ini adalah ada dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear jenis ini terdapat ada 3 macam, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jenis yang kedua, regresi linear berganda. Pada jenis ini terdapat 4 uji asumsi klasik. Yang pertama, normalitas, yang kedua heteroskedastisitas, yang ketiga autocorrelation, yang terakhir multikolinearitas. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan menilai apakah sebaran data pada kelompok data atau variabel terdapat apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang dimaksud berdistribusi normal ini adalah apabila nilai signya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan berdistribusi normal atau H0-nya diterima. Sebaliknya, jika nilai signya kurang dari 0,05, maka berdistribusi tidak normal atau H0-nya ditolak. Yang kedua yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya dalam model regresi. Dengan ketentuan jika nilai D lebih kecil dari nilai DL, maka terdapat autokorelasi. Ketentuan yang kedua yaitu jika nilai D terletak antara nilai DL dan DU, maka tidak ada autokorelasi atau tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Yang ketiga, uji multikolinearity. Uji multikolinearity ini adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda dengan ketentuan jika nilai VIV-nya kecil dari 10, maka tidak terjadi atau tidak ada multikolinearitas. Ketentuan yang kedua yaitu jika nilai VIV-nya besar dari 10, maka ada atau terdapat multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi.
Dengan ketentuan jika nilai sig kecil dari sig A, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Ketentuan yang kedua yaitu jika nilai VIV-nya besar dari 10, maka ada atau terdapat multikolinearitas. Nah, itulah pengertian dari keempat jenis asumsi klasik. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Check it out. Jadi seperti inilah tampilannya aplikasi SPSS. Pertama kita pilih datanya terlebih dahulu dengan klik file, open, terus kita klik data. Saya menyimpannya di statistik. Pertama kita akan menguji data normalitas. Jadi saya di sini sudah memiliki data sebanyak 34. Untuk mengujinya kita klik analisis, descriptive statistik, terus kita pilih explore. Kita input data Y tersebut ke dalam kolom dependencies dengan mengklik ini, tanda panah tersebut. Setelah itu kita klik plot. Di menu box plot kita klik factor level together. Dan di descriptive kita centang keduanya, stem and left dan histogram. Kita klik juga normality plot with test. Continue. Di kolom display ini kita klik bot. Oke. Berarti ini akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Ini histogramnya. Data kita sebanyak 34 dan rata-rata 25,29. Untuk menentukan normal atau tidaknya, kita lihat dari nilai di bawah ini, nilai sig tersebut. Jika lebih dari 0,05, maka H0 kita diterima dan berdistribusi normal. Langkah kedua yaitu kita akan menguji autokorelasi test. Kita pilih terlebih dahulu filenya, open data. Di sini kita akan menggunakan data asumsi klasik 1. Kita open. Di sini saya sudah mempunyai 30 data. Keuntungan, penjualan, dan biaya promosi. Untuk mengujinya kita klik analisis, kita pilih regression, kita pilih linear. Kita masukkan keuntungan ini ke dalam dependen dan biaya penjualan dan biaya promosi kita input ke dalam kolom independen. Setelah itu kita klik statistik ini. Di regression coefficient kita klik estimation, confidence interval, covariance matrix, dan di sebelah kanan ini kita klik semuanya kecuali yang di bawah ini. Di kolom residual kita klik Darben-Watson, continue, lalu kita OK.
Di uji autocorrelation ini, kita lihat di model summary ini, Darby-Mason. Langkah ketiga yaitu kita akan menguji auto multicollinearity test. Kita klik analisis, regression, terus kita klik linear. Kita klik statistik. Kita menambahkan checklist di sini dan mengganti di kolom residual tersebut dengan case diagnostic. Kita continue, lalu OK. Maka akan mengeluarkan output seperti ini, teman-teman. Di dalam model summary ini kita mengujinya dengan melihat nilai VIF-nya. Jika kecil dari 10, artinya tidak terdapat multicollinearitas. Jika VIF-nya besar dari 10, artinya terdapat multicollinearitas. Jadi nilai VIF kita 67,978. Berarti terdapat multicollinearitas karena VIF-nya lebih dari 10. Langkah selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita klik analisis, kita pilih regression, lalu linear. Kita save terlebih dahulu, klik save di sini. Di menu save, kita di kolom residual ini kita cek ke under standard disk, lalu continue, kita OK. Abaikan output ini, kita akan melihat di kolom di sini akan muncul kolom baru dengan nama res_1. Langkah selanjutnya kita transform complete variable. Di target variable kita klik res2, dan di kolom numeric expression kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung, lalu kita OK. Maka muncul kolom baru yaitu dengan nama res2. Selanjutnya kita klik analisis, kita pilih regression, lalu kita klik linear,
Keluarkan keuntungan dari kolom dependen ini, lalu kita ganti dengan ras 2. Lalu kita klik save. Kita hapus checklist dari kolom residual ini. Checklist under standard disk. Continue. Oke. Jadi inilah hasil output dari heteroskedastisitas. Jika nilai sig kecil dari sig A, artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signya besar dari sig A, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, itulah teman-teman tutorial uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS dari saya dengan data yang berbeda. Jika teman-teman belum memahami, teman-teman dapat mengulanginya kembali. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na, yeah, manula. Oh, yeah, that's Uchiha.